Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang listrik dinamis. Lanjutan dari listrik dinamis sebelumnya tentang arus listrik. Ya, sebagaimana yang lalu bahwa arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang berpindah setiap detiknya. Ya, sebagai contoh, jika ditemukan soal suatu rangkaian listrik memiliki arus listrik sebesar 0,5 ampere. Jadi diketahui arus listrik dalam rangkaian tersebut 0,5 ampere menggunakan ampere meter. Tentukan jumlah muatan yang dipindahkan rangkaian tersebut dalam 1 menit. Jadi dalam 1 menit itu berapa banyak muatannya, ya. Ya, kita selesaikan. Yang diketahui pertama adalah waktunya 1 menit, itu setara dengan 60 sekon. Dan arusnya adalah 0,5 ampere. Yang ditanya adalah Q-nya atau muatannya. Mari kita jawab bahwa I itu sama dengan Q per T di persamaan yang awal. Nah, kita masukkan angka-angkanya. I-nya 0,5 ampere, T-nya 60 sekon. Dan ini adalah Q yang ingin kita. Ya, baik. Untuk mencari nilai Q ini, maka yang ini kita munculkan ya per satunya. 0,5 ampere per 1 ya tetap 0,5. Nah, ini kita kalikan silang. Ketika seperti ini kita kalikan silang. Jadi 1 dikali Q itu hasilnya Q. Sedangkan 0,5 kali 60 ya 0,5 kali 60. Dicoret nolnya sehingga bisa didapatkan jawabannya 30 karena 0,5 coret 00 tinggal 5 kali 6 hasilnya 30 kolom. Berarti dalam setiap detiknya itu sebesar 30 kolom. Karena ampere ini dalam satuan detik ya, jadi harus dirubah. Waktunya tadinya 1 menit dirubah menjadi detik atau sekon. Itu untuk arus listrik. Ya, terdapat 2 jenis arus listrik, yaitu arus searah atau direct current dan arus bolak-balik atau alternative current. Ini sumbernya biasanya kalau DC itu ya elemen volta, elemen kering, baterai HP itu aki, solar cell atau sel surya, dinamo DC ya, karena dinamo ada 2 jenis. Sedangkan untuk sumber arus listrik AC itu adalah generator. Nah, ini proses perubahan energinya. Insya Allah mudah dipahami. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Seperti apa rangkaian listrik itu? Nah, kira-kira seperti ini sederhananya. Jadi ini ada baterai, kemudian ada kawat yang dihubungkan dari positif ke negatif, di mana di antara kutub positif dan negatif itu disusun lampu ya, 2 buah lampu atau 1 buah lampu. Nah, ini contoh rangkaian listrik. Di mana ada kawat, ada sumber, ada pengantar, dan ada hambatan. Ini contoh sederhananya. Nah, ternyata rangkaian listrik itu ada beberapa jenis. Ini adalah seri di mana hambatan disusun seperti ini tadi ya. Susun sejajar seperti ini namanya rangkaian seri. R, simbolkan R. Hambatan itu disimbolkan R. Nih. Dan dia dilambangkan gambarnya seperti ini ya. Seperti zigzag gini, garis zigzag. Nah, ini rangkaian seri. Nah, untuk menentukan hambatan total dari rangkaian seri, ya cukup ditambah saja. Jika ada 3, ya 3-3-nya ditambah. Jika ada 2, ya 2 saja yang ditambah. Nah, berikutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini bercabang seperti ini ya. Nah, contohnya seperti pada gambar berikut. Nih ya, contohnya. Dia bercabang.
Jadi kalau tadi disusun berjajar, ini ya bercabang. Kurang nyala, kita naikkan voltasenya. Nah, perlu kalian ketahui, ini aplikasi gratis ya. Nah, ini menggunakan pad simulation. Jadi kalian bisa download atau nanti saya coba sertakan juga di Telegram supaya kalian bisa memanfaatkan. Ini bisa digonta-ganti ya. Bisa susun rangkaiannya nanti tambah baterai dan seterusnya. Nah, ini namanya rangkaian paralel atau bercabang. Nah, bagaimana menentukan hambatan totalnya? Untuk rangkaian paralel itu 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya hingga 1/Rn. Jadi sejumlah hambatannya. Jika 2 saja, ya 2 saja sampai R2 saja. Jika 3, R3, 4, dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga adalah rangkaian gabungan, di mana ada satu hambatan di luar dari paralel. Jadi ada gabungan, ini seri dan paralel. Nah, jadi ada 3 jenis rangkaian seri dan paralel. Ini contoh. Ada 2 soal ya. Yang ini misalkan rangkaian seri R1, R2, dan R3, di mana nilai R1 itu 3 ohm, R2 2 ohm, dan R3 5 ohm. Berapa besar R totalnya atau R penggantinya untuk yang rangkaian seri? Tadi tinggal dijumlah saja. Ya. Jadi R1 tambah R2 tambah R3. Hasilnya adalah 10 ohm. Nah, untuk rangkaian paralel tadi menggunakan 1/R paralel. Nah, yaitu karena ada 3, jadi 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Dimasukkan angkanya 1/3 ohm, ya R1-nya 3 ohm, 1/2 dan 1/5. Ini disamakan penyebutnya. Ya. Paling mendekati adalah 30. Sehingga ini 3 dikali 10, 2 dikali 15, dan 5 dikali 6. Dijumlahkan semua, hasilnya 21. Ya, sehingga 1/R paralel sama dengan 21/30. Atau untuk mencari RP-nya saja sama dengan 30 dibagi 21. Karena RP-nya ada di bawah ya. Ini kalau kita kalikan silang, jadi 30 dibagi 21 hasilnya 1,03 ohm. Ya, demikian untuk contoh dari rangkaian listrik seri dan paralel. Berikutnya adalah menyelesaikan rangkaian listrik untuk rangkaian gabungan. Sebagai contoh, di sini ada sebuah rangkaian listrik yang disusun secara gabungan dari seri dan paralel dengan nilai hambatan tiap hambatan ini berbeda-beda dan ada nilainya. Untuk menyelesaikan rangkaian gabungan, maka yang pertama harus diselesaikan adalah rangkaian paralel jika melihat gambar ini ya. Karena nilai 400 ini nanti juga dimiliki oleh 500 dan 700. Sehingga kita tidak bisa menyelesaikan 400 dan 500 secara seri. Karena 400 ini juga terhadap 700 nanti harus diselesaikan secara seri juga. Jadi tidak bisa atau tidak mungkin. Karenanya yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang 500 dan 700. Yaitu berupa rangkaian paralel. Nah, ini kita selesaikan dengan cara seperti ini ya. 1/RP sama dengan 1/R1 tambah per R2 tambah 1/R3. Anggap saja ini R2, R3, ini R1. Di mana R2-nya 500 dan R3-nya adalah 700. 1/500 tambah 1/700 itu disamakan penyebutnya kemudian dibagi 1/. Anggap saja ini 35.000 ya atau 3.500. 1/3.500 nanti hasilnya sekian. Nah, sehingga RP saja itu tidak lain adalah 1 dibagi ini ya.
1 dibagi 0,034 hasilnya 290 ohm. Jadi rangkaian paralel ini akan berganti jadi seperti ini. Nah, berubah. Tadinya B ke C ini bercabang, sehingga tidak bercabang lagi, karena udah dijadiin satu. Jadikan satu, sehingga nilainya 290 ohm. Nah, rangkaian jadi begini. Nah, di mana? Ya ini jadi seri kan. Kalau seri, ya penyelesaiannya tinggal ditambah saja. R1 dan RP itu adalah rangkaian seri, sehingga R totalnya R1 tambah R paralel. R1-nya 400, RP-nya 290, hasilnya adalah 690 ohm. Ini cara menyelesaikan untuk rangkaian gabungan. Baik, demikian tadi penjelasan tentang rangkaian seri, paralel, dan rangkaian gabungan. Semoga contoh soal tadi dapat mudah dipahami dan bisa membantu kalian menyelesaikan soal dalam bentuk lainnya. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.